Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Umari Nur Hasna di sini akan menjelaskan mengenai modul 4 kas dan setara kas. Instruksinya yang pertama, mempelajari kuesioner pengendalian internal, menyiapkan prosedur audit yang akan dilakukan untuk audit. Yang ketiga, memberikan penjelasan setiap prosedur audit secara baik dengan menggunakan data yang ada di buku 1 dan buku 2 praktikum audit. Yang keempat, memberikan penjelasan setiap prosedur audit dengan menggunakan indeks atau schedule yang tersedia di buku 2. Yang kelima, memberikan usulan jurnal koreksi atas temuan di masing-masing modul. Yang terakhir, jelaskan dampak usulan koreksi audit terhadap kertas kerja neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada instruksi tambahan. Di sini pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang terakhir, lengkapilah kertas kerja A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel internal control questionnaire atau tabel ICQ. Langsung kepada yang A, kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas. Nah, kita bisa lihat dari poin nomor 3, terdapat kelemahan yang terjadi dalam proses internal kontrol di bagian penerimaan kas atau bank oleh PT Siklus. Dari hasil kuesioner diperoleh pernyataan bahwa penagih piutang atau kolektor atau orang yang membuka sampul pengiriman uang tidak membuat suatu daftar cek dan uang tunai yang diterima. Akibatnya salinan cek untuk bagian akuntansi tidak tersedia, serta bagian akuntansi tidak bisa mencocokkan dengan kwitansi yang ada. Tindakan semacam ini akan menjadi kelemahan yang sangat berpotensi menimbulkan kecurangan-kecurangan yang bersifat material. Selanjutnya, kita bisa lihat pada poin 4, terdapat kelemahan yang terjadi dalam proses internal kontrol di bagian penerimaan kas atau bank pada PT Sukus. Dari hasil kuesioner diperoleh pernyataan bahwa perusahaan tidak menggunakan kas register untuk mengadministrasi penerimaan jika tidak digunakannya kwitansi dan bon untuk penjualan. Ini menjadi kelemahan karena akan menyebabkan kekeliruan pencatatan akibat menghilangkan bukti-bukti transaksi yang ada. Selanjutnya, untuk catatan lain, yang pertama diperlukan pembuatan daftar cek dan daftar uang yang diterima oleh penagih piutang atau kolektor atau orang yang membuka sampul pengiriman uang. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi penerimaan cek dan uang oleh bagian akuntansi serta menghindari adanya tingkat kecurangan. Nah, selanjutnya yang kedua, diperlukan penggunaan kas register jika seandainya perusahaan tidak menggunakan kwitansi atau bon dalam mengadministrasi penerimaan. Selanjutnya yang C, ini kesimpulan penilaian baik, sedang, atau buruk. Nah, untuk kesimpulan penilaian atas EQC penerimaan kas atau bank oleh PT Sukus adalah baik. Selanjutnya, revisi kesimpulan penulisan. Kesimpulan penilaian atas ICQ yang telah dibuat oleh PT Sukus atas penerimaan kas atau bank adalah baik. Hal ini dikarenakan ditemukan sedikit kelemahan atas aktivitas pengendalian internal penerimaan kas atau bank. Kelemahan dan hal yang perlu diperbaiki sudah disebutkan dan dijelaskan seperti pada bagian kelemahan dan catatan lain. Tidak lupa untuk mengisi kliennya PT Sukus, schedule-nya ICQ penerimaan kas atau bank dibuatnya oleh Lita tanggal 14 Desember 2018, tanggal
diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 18 Desember 2018, indeksnya bisa di-strip, periodenya 31 Desember 2018. Untuk selanjutnya, pada bagian pengeluaran cek, kita bisa langsung kepada kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas. Yang pertama, batas jumlah dapat ditandatangani oleh satu orang tidak tercantum. Yang kedua, stempel disimpan oleh yang menandatangani cek. Kita bisa lihat di nomor 10 ya, jawabannya tidak relevan. Yang ketiga itu rekening bank tidak langsung dikirimkan oleh bank kepada orang yang membuat rekonsiliasi. Itu berkaitan dengan poin nomor 16. Selanjutnya untuk catatan lain, yang pertama diperlukan aturan yang menjelaskan bahwa pemberi persetujuan penerbitan cek dibedakan berdasarkan nilai nominalnya. Misalnya, pengeluaran di bawah 1 juta cukup di-approve oleh pegawai setingkat manajer. Pengeluaran 1 hingga 10 juta di-approve oleh controller, dan pengeluaran di atas 10 juta juga harus di-approve oleh CFO atau direktur keuangan. Jika tidak ada CFO, mungkin bisa dengan direktur utama. Hal itu penting dilakukan karena manajer juga manusia, sehingga jikapun ada manajer yang gelap mata, jumlah menjadi lebih kecil. Pengeluaran dana untuk kas kecil sebaiknya dicatat oleh yang bukan mencairkan dana untuk kas kecil. Selanjutnya, yang kedua, diperlukan prosedur dalam pembuatan rekonsiliasi bank secara tertulis. Prosedur rekonsiliasi bank sebagai salah satu bentuk pengendalian internal kas agar tidak terjadi tindakan kecurangan oleh anggota atau karyawan perusahaan, sehingga kekayaan kas perusahaan tetap aman dan stabil. Selanjutnya, yang ketiga, rekening koran sebaiknya dikirim ke orang yang membuat rekonsiliasi dengan catatan yang membuat rekonsiliasi berbeda dengan yang mengerjakan buku bank. Yang keempat, diperlukan aturan pembatasan untuk penggunaan saldo dan bank. Yang kelima, diperlukan adanya aturan seandainya ada saldo kas dalam bank dalam valuta asing. Apakah saldo tersebut sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke rugi tahun berjalan. Nah, yang keenam, selain deposit in transit, outstanding check, dan interbank transfer, perlu diperhatikan adanya kesalahan pencatatan yang dapat dilakukan pihak bank atau pihak perusahaan. Yang ketujuh, blanko cek dan giro harus disimpan di tempat yang aman. Hindari penandatanganan cek dalam bentuk blanko. Penandatanganan cek juga harus dilampiri dengan bukti pendukung. Yang kedelapan, sebaiknya cek dan giro ditulis atas nama dan ditandatangani oleh 2 orang. Yang kesembilan, gunakan kwitansi bernomor urut tercetak. Yang ke-10, adanya surat permintaan pengeluaran kas kecil sebagai pendukung pengeluaran kas kecil. Yang terakhir, adanya pemberitahuan kepada pihak bank bila bank telah melakukan kesalahan. Untuk selanjutnya, kesimpulan penilaian baik, sedang, atau buruk. Kesimpulan penilaian terhadap kuesioner pengendalian internal untuk pengeluaran cek adalah sedang. Selanjutnya, yang D, revisi kesimpulan penilaian serta berikan lampiran alasannya. Kesimpulan penilaian atas kuesioner pengendalian internal yang telah dibuat atas pengendalian internal dan prosedur audit untuk pengujian kewajaran terhadap pengeluaran cek adalah sedang, karena masih ada beberapa kelemahan dan hal yang perlu diperbaiki, di mana hal-hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi pengeluaran kas dan tingkat kewajaran kas. Dengan adanya rekonsiliasi bank ini, ketidaksamaan antara saldo simpanan menurut laporan catatan bank dengan saldo menurut catatan perusahaan dapat ditemukan sebab-sebab perbedaannya, serta penyajian di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau presentation and disclosure. Biasanya rekonsiliasi bank yang dipergunakan adalah
rekonsiliasi 4 kolom sebagai pembuktian atas saldo akhir atau cash in bank, periode berjalan atau proof of cash. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tabel-tabel selanjutnya menggunakan Excel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel prosedur audit untuk uji ketaatan. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Indeksnya TOC 2 dan TOC 4. Selanjutnya, yakinkah bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Dikerjakan oleh indeks TOC 2 dan TOC 4. Selanjutnya untuk uji kewajaran kas, yang pertama siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Dikerjakan oleh indeks C. Yang kedua, lakukan perhitungan kas atau kas count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Indeksnya C1 dan C2. Selanjutnya, yakinkah bahwa buku kas telah ditutup pertanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Terdapat dalam indeks C1 dan C2. Selanjutnya, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Itu terdapat pada tabel C1 dan C2. Yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju ke tanggal neraca. Dikerjakan oleh indeks C1. Selanjutnya, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca, terdapat dalam indeks C1. Selanjutnya, pemeriksaan penjumlahan lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembar lainnya. Checklist artinya sudah dilakukan. Selanjutnya, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Checklist karena sudah dilakukan. Nah, selanjutnya pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca di strip. Selanjutnya nomor 10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Terdapat dalam indeks C. Ke-11, buatlah kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh partner serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Dapat dalam indeks C. Nah, untuk kliennya PT Subuh, schedule-nya kas dan setara kas dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama Anda, atau di sini saya menggunakan nama saya Nadia, tanggal 12 Maret 2019, indeksnya strip untuk periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, untuk prosedur audit bank. Yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Dikerjakan oleh indeks CC3 dan CC4. Yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan diperiksa kebenaran rekonsiliasi tersebut. Terdapat dalam indeks C31 dan C41. Yang ketiga, yakinkah bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca di strip. Lalu, yakinkah bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening di strip.
Nah, yang kelima, yakinkah bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca itu terdapat dalam indeks TOC2 dan TOC4. Selanjutnya, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk tutup saja, itu bisa di strip. Selanjutnya, nomor 7, yakinkah bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan bukan perseorangan. Checklist. Selanjutnya nomor 8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapat tingkat bunga yang lebih tinggi. Checklist karena sudah dilakukan. Nah, ke-9 ini periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi laporan vouching, terus untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Selanjutnya, apakah penerimaan kas atau cek giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikeliringkan. Selanjutnya, apakah setiap pengeluaran persetujuan pejabat yang berwenang didukung oleh dokumen yang diperlukan seperti permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan bank, surat jalan dari pemasok, dan faktur. Selanjutnya, lakukan uji penerimaan dalam buku, cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank. Itu terdapat ada indeks TOC2 dan TOC4. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dan surat manajemen dapat dalam indeks C. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner terdapat dalam indeks C. Nah, untuk pengisian ini sama dengan tabel yang di atas. Selanjutnya, prosedur audit untuk investasi jangka pendek. Yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Dikerjakan oleh indeksnya D. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Apakah digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Ini indeksnya di strip karena tidak dilakukan. Yang ketiga, mintalah catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya di strip. Selanjutnya, pemeriksaan transaksi, mutasi, penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang di checklist. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito di checklist karena telah dilakukan. Yang nomor 6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum, checklist. Yang terakhir, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Terus strip karena tidak dilakukan. Untuk pengisian tabel ini sama dengan tabel-tabel sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk indeks C. Nah, di sini kas besar bertambah di debit sebesar 19.900.000 sehingga per auditnya menjadi 22.900.000. WPRF-nya C1. Kas kecil ada pengurangan di kredit sebesar 200.000 sehingga per auditnya sebesar 1.800.000. Untuk Bank CAB, WPRF-nya C3, per kliennya
tanggal 12 bulan Desember 2018 sebesar Rp5.849.910 bertambah di debit sebesar Rp10.756.500 dan berkurang di kredit sebesar Rp3.215.000 sehingga per auditnya berjumlah Rp13.391.410. Selanjutnya Bank Lopo atau PRF-nya C4 per kliennya Rp36.640.414 bertambah di debit Rp3.825.226 berkurang di kredit sebesar Rp3.373.000 maka per auditnya sebesar Rp32.092.640. Maka jumlah DR-nya sebesar Rp34.481.726 dan jumlah kreditnya sebesar Rp6.788.000 dan per auditnya sebesar Rp75.184.50. Untuk kliennya itu PT Subus, schedule-nya kas dan setara kas dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018. Diperiksa oleh nama Anda atau di sini saya menggunakan nama saya pada tanggal 12 Maret 2019. Indeksnya C, periodenya 31 Desember 2018. Nah, selanjutnya ada catatan pemeriksaan. Yang pertama, telah dilakukannya kas count untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 6 Januari 2019 jam 8 sampai jam 9 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan. Bisa dilihat dari schedule C1 dan C2. Hasil cash count untuk kas besar terdapat selisih sebesar 19.900.000 yang disebabkan karena kita bisa lihat di C1 sebesar 11 juta rupiah ini uang tunai kas besar. Selanjutnya 11.900.000 ini juga giro yang sudah diterima tapi belum disetor ke bank. Bisa dilihat dari C1 atau penjelasan ada di buku 1 halaman 123 dikurangi dengan 3 juta. 3 juta ini jumlah sisa uang kas menurut buku besar. Maka hasil cash count untuk kas kecil terdapat selisih sebesar 200.000. Untuk jurnalnya piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 200.000. Untuk pengeluaran kas kecil yang belum direbus, maka dilakukan koreksi sebagai berikut. Beban lain-lain 270.000 pada kas kecil 270.000. Yang kedua ini ada kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan, sehingga lebih baik disarankan agar kedua tugas tersebut dipegang oleh kedua orang secara terpisah. Yang ketiga, perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank umum bulan Desember 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antara buku bank dengan rekening koran, maka terdapat koreksi jurnal sebagai berikut. Nah, setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat pada rekening koran sebesar 10.600.000. Nah, jurnalnya Bank CAB sebesar 10.600.000 pada piutang usaha dalam kurung PT Lestari sebesar 10.600.000. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 156.500. Maka jurnalnya Bank CAB sebesar 156.500 pada pendapatan bunga 156.500. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi
sebesar 25.000. Nah, untuk jurnalnya biaya administrasi sebesar 25.000 pada Bank CAB sebesar 25.000. Selanjutnya, ada catatan perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode 1526751 sebesar 2.200.000. Maka jurnalnya piutang usaha sebesar 2.200.000 pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Kesalahan pencatatan lebih catat atas pembayaran PT Berkat pada rekening koran sebesar 990.000. Nah, untuk jurnalnya utang usaha sebesar 990.000 pada Bank CAB sebesar 990.000. Selanjutnya, setoran clearing dengan kode transaksi 1363990 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank Lopo sebesar 3.750.000. Nah, untuk jurnalnya Bank Lopo pada piutang usaha sebesar 3.750.000. Selanjutnya, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 75.226. Jurnalnya Bank Lopo sebesar 75.226 pada pendapatan bunga sebesar 75.226. Selanjutnya, perusahaan belum melakukan pencatatan atas biaya cek atau administrasi sebesar 23.000. Nah, 23.000 itu penambahan dari 18.000 ditambah 5.000. Maka jurnalnya biaya administrasi sebesar 23.000 pada Bank Lopo sebesar 23.000. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 13134 sebesar 3.350.000. Maka jurnalnya piutang usaha sebesar 3.350.000 pada Bank Lopo sebesar 3.350.000. Nah, untuk kesimpulannya, menurut pendapat kami, saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, untuk kliennya, di PT Sulpus, schedule-nya kas dan setara kas dibuatnya oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama Anda atau sini nama saya Nadia pada tanggal 12 Maret 2019, indeksnya C, periodenya 31 Desember 2018. Selanjutnya C1 berkaitan dengan berita acara pemeriksaan uang kas. Kita bisa lihat pada halaman 123 sampai 124 di buku 1 untuk mengisi informasi-informasi pada berita acara pemeriksaan uang kas. Nah, untuk nama perusahaannya PT Subus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas Saudari Sabrina. Untuk bagian A, sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta. Untuk mutasi tanggal 1 Januari 2019 sampai 5 Januari 2019 itu 0. Dengan jumlah debit 24 juta dan jumlah kredit 24 juta. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat, pemasukan yang belum dibukukan itu 0, pengeluaran yang belum dibukukan juga 0. Maka jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya pada bagian B yaitu uang dalam kas. Yang pertama uang tunai, bagian A uang kertas. Nah, untuk 100.000 terdapat 0 lembar. Nah, selanjutnya terdapat 125 lembar untuk 50.000. Maka telah dikalikan hasilnya 6.250.000. Selanjutnya ada 170 lembar
20.000, maka dijumlahkan hasilnya 3.400.000. Selanjutnya ada 101 lembar uang 10.000, maka setelah dijumlahkan sebesar 1.010.000. Nah, untuk 65 lembar uang 5.000, maka jumlahnya sebesar 325.000. Untuk uang 2.000 lembarnya 0, maka hasilnya 0. Setelah dijumlahkan, hasil sebesar 10.985.000. Selanjutnya terdapat uang logam sebanyak 14 keping dengan logam Rp1.000, maka jumlah seluruhnya 14.000. Untuk 2 keping untuk uang Rp500, maka hasilnya 1.000. Jadi jumlah uang tunai 10.985.000 ditambah dengan jumlah uang logam sebesar 15.000, maka hasil seluruhnya sebesar 11 juta. Untuk surat-surat berharga terdapat 11.900.000. Nah, yang lain-lain seperti bon-bon yang belum diperhitungkan tidak ada, maka jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000. Nah, untuk selisih uang kasnya ini terdapat lebih sebesar 19.900.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks C2 atau berita acara pemeriksaan uang kas. Ini bisa dilihat pada halaman 124 di buku 1 untuk informasi-informasi dalam pengisian berita acara pemeriksaan uang kas. Nah, pertama, nama perusahaannya PT Subus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegangnya Sabrina. Untuk bagian A, sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 5 Januari 2019 juga 0, merupakan penjumlahan dari jumlah debit 0 ditambah jumlah kredit 0. Nah, untuk sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 2 juta, pemasukan yang belum dibukukan 0, pengeluaran yang belum dibukukan 0. Jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil sebesar 2 juta. Selanjutnya uang dalam kas. Yang pertama ini ada uang tunai, uang kertas. 0 lembar untuk uang 100.000, maka jumlahnya 0. 12 lembar untuk uang 50.000, maka jumlahnya 600.000. 18 lembar untuk uang 20.000, maka hasilnya 360.000. 23 lembar uang 10.000, maka jumlah uangnya 230.000. 65 lembar uang 5.000, maka jumlah uangnya 325.000. 0 lembar untuk uang 2.000, maka hasilnya 0. Maka dari itu jumlah uang tunai sebesar 1.515.000. Selanjutnya untuk uang logam terdapat 13 keping uang 1.000, maka jumlahnya 13.000. Selanjutnya 4 keping uang 500, dan maka jumlahnya 2.000. Jumlah uang tunai sebesar 15.000. Jumlah uang tunai seluruhnya sebesar 1.530.000. Surat-surat berharga itu 0. Yang ketiga ini lain-lain berupa bon-bon yang belum diperhitungkan sebesar 270.000. Maka jumlah uang dalam kas 1.800.000. Selisih uang kasnya ini mengalami kekurangan sebesar 200.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supporting schedule
pada Bank CAB. Jurnal koreksi yang diperlukan, yang pertama itu ada setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat pada rekening koran sebesar 10.600.000. Jurnalnya Bank CAB 10.600.000 pada piutang usaha PT Lestari 10.600.000. Yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 156.500. Jurnalnya Bank CAP sebesar 156.500, pendapatan bunga sebesar 156.500. Selanjutnya, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi sebesar 25.000. Jurnalnya biaya administrasi sebesar 25.000 pada Bank CAB sebesar 25.000. Nah, untuk pencatatan perusahaan belum melakukan tolakan clearing dengan kode transaksi 1526751 sebesar 2.200.000. Jurnalnya piutang usaha sebesar 2.200.000 pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Yang kesalahan pencatatan tercatat atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran sebesar 990.000. Jurnalnya utang usaha pada Bank CAB sebesar 990.000. Nah, untuk PT-nya PT Subus, schedule-nya Bank CAB dibuat oleh Wijaya pada tanggal 31 Desember 2018, diperiksa oleh Nadia atau nama Anda tanggal 21 Maret 2019, indeksnya C3, periodenya 31 Desember 2018. Selanjutnya supporting schedule untuk Bank CAB dengan membandingkan rekening koran Bank CAB dengan catatan pembukuan. Nah, untuk saldo menurut rekening koran kita bisa lihat pada buku 1 halaman 129. Nah, untuk jumlah penambahan dan pengurangan ini bisa kalian lihat pada buku 1 halaman 128. Di sini yang pertama ditambah deposit intrinsic pada tanggal 28 Desember sebesar 20 juta. Jumlah penambahannya 20 juta dikurangi cek beredar pada tanggal 26 Desember sebesar 11 juta. Jumlah pengurangan 11 juta. Untuk saldo benarnya jumlah keseluruhan 13.391.410 rupiah. Nah, untuk saldo menurut pembukuan itu sebesar 5.849.910 rupiah, ditambah kaum masuk PT Lestari pada tanggal 14 Desember sebesar 10.600.000. Pendapatan bunga pada tanggal 28 Desember sebesar 156.500, maka jumlah penambahannya sebesar 10.756.500, dikurangi kesalahan pencatatan tanggal 13 Desember sebesar 990.000, biaya administrasi tanggal 28 Desember sebesar 25.000, dan cek kosong 28 Desember sebesar 2.200.000. Maka jumlah pengurangannya sebesar 3.215.000. Untuk saldo benarnya sebesar 13.391.410. Untuk pengisian ini, kliennya PT Subu, schedule-nya Bank CAB dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama Anda atau di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Nadia, pada tanggal 12 Maret 2019, indeksnya C3.1, periodenya 31 Desember 2018. Selanjutnya saya akan menjelaskan supporting schedule untuk Bank Lopo, ini jurnal koreksi.
sini sebenarnya ada jurnal koreksi gabungan. Namun untuk mempersingkat waktu, maka saya menjelaskan di supporting schedule. Nah, yang pertama ada setoran clearing dengan kode transaksi 1363990 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh Bank Lopo sebesar 3.750.000. Maka jurnalnya Bank Lopo sebesar 3.750.000 pada piutang sebesar 3.750.000. Nah, yang B, terdapat perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 75.226. Maka jurnalnya Bank Lopo sebesar 75.226 pada pendapatan bunga 75.226. C, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya cek atau administrasi bank sebesar 23.000. Ini 23.000 merupakan penyumbang atas 18.000 ditambah 5.000. Jurnalnya biaya administrasi sebesar 23.000 pada Bank Lopo sebesar 23.000. Yang D, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 13134 sebesar 3.350.000. Nah, jurnalnya piutang usaha sebesar 3.350.000 pada Bank Lopo sebesar 3.350.000. Nah, untuk kliennya PT Subus, schedule-nya itu Bank Lopo, dibuat oleh Wijaya tanggal 31 Desember 2018, diperiksa oleh nama Anda atau di sini saya menggunakan nama saya Nadia, tanggal 12 Maret 2019, indeksnya strip 04, periodenya 31 Desember 2018. Selanjutnya bisa dilihat pada buku 1 halaman 130 untuk saldo menurut rekening peran. Untuk penambahan dan pengurangan bisa dilihat pada buku 1 halaman 126. Nah, langsung saja. Saldo menurut rekening koran sebesar 5.092.640 rupiah, ditambah deposit in transit pada tanggal 28 Desember sebesar 2 juta. Lalu kesalahan pencatatan tanggal 26 Desember sebesar 37.500.000. Maka jumlah penambahannya sebesar 39.500.000. Dikurangi cek beredar PT Elang sebesar 2 juta pada tanggal 17 Desember, lalu pada tanggal 21 Desember cek beredar untuk PT Caraka sebesar 5.500.000. Jumlah pengurangan 7.500.000, sehingga saldo yang benar sebesar 37.092.640 rupiah. Selanjutnya saldo menurut pembukuan sebesar 36.640.414 rupiah ditambah kesalahan pencatatan pada tanggal 24 Desember sebesar 3.750.000. Lalu tanggal 27 Desember bulan 12 1 Desember terdapat pendapatan bunga sebesar 75.226. Maka jumlah penambahannya sebesar 3.825.226 rupiah. Dikurangi tanggal 24 bulan Desember terdapat biaya cek sebesar 18.000. Tanggal 27 bulan Desember terdapat biaya administrasi sebesar 5.000 dan cek kosong pada tanggal 28 Desember sebesar 3.350.000. Maka jumlah pengurangan sebesar 3.373.000. Saldo benar sebesar 37.092.640 rupiah. Maaf, saya ulang, 37.092.640 rupiah. Untuk klien PT Subus, schedule-nya Bank Lopo dibuat oleh Wijaya
tanggal 13 Desember 2018 diperiksa oleh nama Anda atau saya menggunakan nama saya Nadia, tanggal 12 Maret 2019, ceknya C4.1, periodenya 31 Desember 2018. Selanjutnya ini CC3, merupakan konfirmasi bank. Yang pertama itu untuk bank CAB terlebih dahulu. Di sini kepada yang terhormat bank CAB, lalu alamat lengkap. Nah, untuk refnya 01 KB 2018, Subus, perihalnya konfirmasi bank. Nah, isinya dengan hormat sehubungan dengan pemeriksaan pembukuan tahunan, mohon formulir konfirmasi diisi dan dikirimkan langsung kepada KAP Kristanti dan rekan dengan menggunakan amplop terlampir. Hormat kami DS3. Lalu diterima, statusnya diterima, konfirmasinya yang terhormat KAP Kristanti dan rekan, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk, nah di sini isikan jumlahnya. Nah, jumlah untuk rekening koran sebesar 4.351.410 rupiah, tingkat bunganya 9%. Selanjutnya deposito sebesar 1 miliar, tingkat bunga 5,5%. Nah, untuk deposito selanjutnya 30.000 USD untuk tingkat bunga 1,4%. Nah, selanjutnya ini untuk Bank Lopo, sama seperti sebelumnya. Sini tuliskan alamat lengkap, F nomor 02 KB 2018 Subus, perihalnya konfirmasi bank. Lalu isi suratnya, dengan hormat sehubungan dengan pemeriksaan pembukuan tahunan, mohon formulir konfirmasi ini diisi dan dikirimkan langsung kepada KAP Kristanti rekan dengan menggunakan amplop terlampir. Hormat kami DS3. Nah, untuk statusnya itu diterima. Maka konfirmasinya yang terhormat KAP Kristanti dan rekan, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk rekening koran sebesar 5.092 5.092.440 rupiah pada rekening koran, tingkat bunganya sebesar 5%. Nah, jadi tabelnya seperti ini, karena nomor 2 dan nomor 3 tidak ada, maka bisa dikosongkan. Lalu hormat kami Trihastuti di sini sebagai kepala cabang pembantu. Selanjutnya indeks D. Nah, di sini ada deposito jangka per kliennya itu sebesar 1.650.000.000. Nah, maka karena tidak ada penambahan pada debit dan kredit, maka untuk per auditnya sebesar 1.450.000.000. Selanjutnya ada investasi pada saham per kliennya sebesar 265 juta, ada penambahan pada debit sebesar 4.500.000, maka hasil per auditnya 31 Desember 2018 sebesar 269.500.000. Jumlahnya untuk debitnya sebesar 4.500.000, untuk jumlah per auditnya sebesar 1.719.500. Maaf, saya ulang, 1.719.500.000. Nah, untuk kliennya PT Subus, schedule-nya ini surat berharga dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama Anda atau di sini saya menggunakan nama saya Nadia, tanggal 12 Maret 2019, indeksnya D, periodenya 31 Desember 2018.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi TOC2. Untuk mengisi TOC2 bisa dilihat berdasarkan data buku perusahaan untuk Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk mengisinya, kita memasukkan semua penerimaan bank secara urut sesuai tanggal. Bank CAB terlebih dahulu, selanjutnya Bank Lopo. Jangan lupa untuk mengisi kolom tanggal, nomor bukti, bank masuk, nama perusahaan, dan jumlah sesuai dengan yang tertera pada buku perusahaan. Checklist semua kolom, baik dokumen pendukung sampai dengan kebenaran posting. Nah, selanjutnya untuk TOC 4 sama seperti TOC 2. Untuk mengisi TOC 4 ini, berdasarkan data buku perusahaan untuk Bank CAB dan Bank Lopo, mengisinya kita memasukkan semua pengeluaran bank urut sesuai tanggal Bank CAB terlebih dahulu. Selanjutnya Bank Lopo. Isi kolom tanggal, nomor bukti bank keluar, nama perusahaan, jumlah untuk nama perusahaan ini harus sesuai dengan berurutan dengan tanggal. Lalu pada buku perusahaan lalu di checklist semua kolom dari kelengkapan dokumen sampai dengan kebenaran posting. Nah, untuk kliennya itu PT Subu, schedule-nya uji transaksi penerimaan bank, dibuatnya oleh Wijaya, diperiksa oleh Nadia, dibuatnya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksanya pada tanggal 12 Maret 2019, indeksnya TOC 4 periode 31 Desember 2018. Nah, selanjutnya ini kita mengisi kertas kerja neraca untuk penjumlahan atau pengurangan yang terjadi pada modul 4 ini. Di sini untuk piutang usaha terdapat penambahan sebesar 218.550.000. Ini penjumlahan dari modul sebelumnya juga. Jadi jurnal koreksinya pada nomor 2, 4, 20, dan 24. Lalu ada pengurangan sebesar 89.850.000. Ini berkaitan dengan jurnal koreksi dari modul sebelumnya dan modul 4 ini dari jurnal koreksi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 21. Maka jumlah per auditnya sebesar 12.119.673.240 rupiah. Lalu kita bisa lihat pada piutang lain-lain juga terdapat penambahan sebesar 200.000 dalam jurnal koreksi 15, maka jumlah perauditnya 85.200.000. Lalu persediaan ada penambahan sebesar 23 juta untuk jurnal koreksi nomor 14 dan pengurangan 60.080.000 pada jurnal koreksi 13, 12, 11, dan 9. Ini merupakan kaitan dengan modul sebelumnya. Maka perauditnya sebesar 2.458.700 rupiah. Nah, untuk kliennya itu PT Subu, schedule-nya kertas kerja neraca dibuatnya oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Nadia tanggal 12 Maret 2019, indeksnya A2.1, periodenya 31 tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya ini untuk kertas kerja neraca juga, Mas. Selanjutnya
lanjutan dari A2.1. Di sini terdapat koreksi, ada penambahan debit sebesar 990.000, bisa dicek di buku 1 halaman 94, dan pengurangan 10.800.000 bisa dicek pada buku 1 halaman 94 sebesar 10.800.000, maka per auditnya sebesar 1.278.926.100 rupiah. Untuk pengisian bawahnya sama, hanya beda di indeks A2.2. Nah, untuk A3.1 jurnal koreksinya ini ada nomor 1 dan 3 sebesar 30 juta, jadi ada penambahan pada penjualan neto sebesar 30 juta dan pengurangan sebesar 180 juta pada jurnal koreksi nomor 2, maka jumlah per auditnya sebesar 42.736.000 juta 834.000. Untuk tabel A3.2 tidak ada pare untuk penambahan dalam debit maupun kurang dalam kredit. Untuk kliennya bersama isinya itu PT Subus, schedule-nya kertas kerja laba rugi dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Nadia tanggal 12 Maret 2019, indeksnya A3.2, periodenya 31 Desember 2018. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.